Halo, di sini saya Aditya Rahman akan menjelaskan praktikum Linux Ubuntu menggunakan terminal pada operasi input dan output. Nah, pertama-tama di sini pada nomor pertama ada kode perintah PS. Nah, kode perintah PS di sini dia akan menampilkan proses yang ada di terminal ini. Selanjutnya kita akan mengoutputkan layar dari input dan output keyboard menggunakan perintah cat. Nah, pada sebelumnya cat itu digunakan untuk menampilkan file. Nah, di sini cat itu bisa untuk mengoutputkan inputan dari keyboard. Nah, kita akan sesuai pada modul sebelah kanan. Halo, apa kabar? Nah, di sini di terminal dia itu akan menampilkan hasil dari ketika ini ketika kita menekan enter. Dan jika ingin menyelesaikan suatu program ini, kita dapat menggunakannya dengan tombol Ctrl plus D. Nah, maka program telah berhenti. Selanjutnya di sini kita akan menginputkan suatu kalimat dari keyboard dan akan mengirimkannya pada email menggunakan kode email. Jika teman-teman terdapat tulisan untuk menginstal mail, maka itu saja perintah dari Linux. Karena di sini saya sudah menginstal, maka saya akan langsung saja. Yang pertama dari CC kita pasang saja template-nya, samain seperti modul saja. Lalu untuk mengakhirinya sama kita akan menggunakan Ctrl plus D. Nah, di sini pesan berhasil dikirim. Nah, selanjutnya ketika kita akan membuat suatu distro yang bernama media. Nah, di sini kita melakukan kedua kali, maka akan muncul pesan error. Maka pesan error ini terjemah. Jadi dimaksud adalah file descriptor. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua, di sini kita akan membelokkan sekedar output tersebut. Nah, jika sebelumnya dia itu akan langsung memunculkan apa yang kita input. Nah, di sini kita akan membelokkannya ke dalam file yang bernama myfile.txt. Nah, di sini inputan kita akan disimpan pada file tersebut. Kita coba saja. Nah, sama seperti sebelumnya, kita mengakhiri menggunakan Ctrl plus D. Nah, maka kita coba lihat. Nah, kata yang kita inputkan tadi, dia akan masuk ke dalam file myfile.txt. Selanjutnya, untuk perintah nomor 2 yaitu adalah cat null myfile. Nah, di sini dia tuh sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan cat myfile. Hanya saja yang ini ada penambahan kode yaitu 0 lebih kecil. Nah, selanjutnya di sini akan pembelokan standar error tadi. Nah, ternyata error ini pada kode ini itu bisa dibelokkan kepada di suatu file. Kita ketik aja tadi media terus 2 lebih kecil, dia masuk ke dalam, kita bikin suatu file yang bernama myerror.txt. Nah, pada tulisan error ini dia akan masuk ke dalam file myerror.txt. Oke, berhasil. Mau kita coba cat myerror.txt. Nah, maka output error yang diberikan kepada terminal tadi akan masuk ke dalam file myerror.txt. Oke, di sini kita melanjutkan praktikum pada nomor 4. Nah, di sini kita akan melakukan kode di mana ls file baru. Di sini terdapat pesan error karena file baru tidak pernah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membelokkan ls pesan error ke file yang bernama out.txt. Di sini kita akan melakukan out.txt. Nah, seperti sama seperti tadi, pesan error akan masuk ke dalam file out.txt. Selanjutnya kita akan melakukan ls file baru. Kita akan keluarkan pesan tersebut pada file tersebut ke tampilan terminal, dan di sini tampilan sudah keluar, tulisan sudah keluar dan muncul ke tampilan terminal. Nah, jika kita menampilkan isi dari out.txt, maka di sini dia tidak ada isinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan prima, yaitu menggunakan perintah input. Perintah itu adalah perintah yang dapat menyimpan inputan dari keyboard kita. Mencoba menulis file.
pada file yang bernama baru. Oke, berhasil kita get file baru. Nah, karena dia ada suatu error, maka kita akan masukkan ke dalam file baru, lalu kita akan simpan ke dalam file tersebut dan kita akan get baru. Nah, get baru karena dia mencatat error, maka dia akan masuk ke file baru. Dan kenapa kok tadi tulisan mencoba menulis file tidak masuk dalam file di sini? Nah, di sini ada kaitannya pada notasi append, guys. Nah, pada perintah ke-6 di sini kita akan menulis sama seperti itu. Kata pertama, lalu kita masukkan ke dalam file yang bernama surat. Nah, di sini dia sudah masuk ke dalam file yang bernama surat. Lanjut yang kedua, kita akan kata kedua, menuliskan kata kedua dan menggunakan notasi append. Di sini maka kalian akan tahu perbedaan keduanya. Nah, pada notasi append dia itu tidak mengganti atau mereplace kata sebelumnya, tetapi dia bertugas untuk menambahkan kata. Nah, berbeda pada notasi ini, yang dia itu simbolnya 1. Nah, dia itu fungsinya adalah mereplace kata tersebut. Dan ketika kita buka tampilkan file surat, maka kata ini, kata pertama, kedua, ketiga akan diganti dengan kata keempat. Nah, di sini ada kaitannya, yaitu jika ada 2 dia akan menambahkan, dan jika ada 1 dia akan mereplace. Selanjutnya di sini pada program tersebut terdapat plus. Nah, di sini yaitu fungsinya buat membuat list. Halo, apa kabar? Nah, di sini dia akan membuat list lagi, baik saja. Seterusnya sampai kita menuliskan plus sebagai kondisi. Oh maaf, ternyata plusnya itu tidak lagi. Dan ya, lalu dia akan menampilkan inputan dari keyboard kita sesuai apa yang kita tulis. Ini sama juga dengan dan persen maksud saya. Ini diakhiri juga dengan 3 kali. Nah, selanjutnya pada notasi minus di sini, notasi min, dia itu mempresentasikan input dari keyboard. Nah, contoh get. Nah, kita akan menampilkan my file tadi, terus minus surat. Nah, di sini ini kan dalam my file tersebut terdapat suatu isi dan ini adalah tulisannya. Dan minus ini dia tuh akan membuat untuk menampilkan inputan dari keyboard. Di sini kita bisa menulis lagi ini adalah inputan dari keyboard. Nah, jika enter, maka dia akan juga menampilkan isi dari surat tersebut. Nah, untuk mengakhirinya kita akan menggunakan password. Nah, di sini surat tadi karena dia udah diganti menjadi kata keempat, maka dia akan mengeluarkan dan menampilkannya di sini kata keempat. Oke, selanjutnya habis dulu pada perintah hello. Nah, bedanya di sini itu langsung menampilkan perintah di sini. Kita dapat memasukkannya kecil tersebut di dalam file bernama output. Nah, di sini kita get output. Nah, dia akan menampilkan data ini. Nah, sama seperti notasi tadi, notasi apa ya? Notasi append dia itu akan menambahkan, bukan mereplace kata pada file output. Maka di sini dia akan bertambah. Nah, reload by. Oke, selanjutnya untuk menampilkan kita bisa menggunakan ini lebih kecil. Nah, itu sebenarnya sama fungsinya seperti ini, sama saja. Oke, kita clear sebentar dulu. Nah, pada pertemuan 12 di sini kita akan menampilkan get output. Di sini dia akan membelokkan file tersebut, isi file tersebut ke dalam file out. Oke, di sini kita akan get out,
maka dia akan menampilkan hello bye. Sama seperti halnya tadi yang saya jelaskan. Setelah si append, dia tidak mereplace tapi mengganti. Dia tidak mereplace tetapi menambahkan. Jika kita cat lagi, cat on, maka dia akan bertambah. Jadi hello bye, hello bye, hello bye. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu cat output dan memasukkannya file ke dalam output, karena dia mereplace maka hasilnya adalah kosong. Kita cat lagi, maka hasilnya adalah kosong. Nah, sama seperti halnya cat, kita akan menampilkan cat out dan cat out dan menambahkan beberapa file. Nah, kenapa di sini bisa error? Sebenarnya yang terjadi pada perintah tersebut adalah perintah ini aslinya adalah bertabrakan, maka Linux di sini dia akan melakukan output sebuah error. Dan jika dia berhasil melakukan progres ini, maka kita tekan tombol Ctrl+C untuk mengakhiri program tersebut, karena program ini melakukan looping sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan ketiga yaitu pipeline. Di sini kita akan memiliki fungsi bow untuk menampilkan siapa saja yang menggunakan Linux satu terminal ini. Kita butuh menggunakan juga. Nah, di sini kita akan menggunakan bool dan sort. Dan di sini dia akan mengurutkannya sesuai dengan abjad. Sama seperti ini, min r, maka dia akan membalikannya. Oke, di sini kita akan menampilkannya pada ini. Sort, kita akan mengurutkan tmp. Oke, di sini go dia file, dia masuk ke tmp, dia akan mengurutkan program file tmp sama seperti yang di atas. Oke, selanjutnya kita akan menghapus file tmp. Jika file sudah dihapus, kita maaf, ternyata ls ini. Kita akan menggunakan garis miring etc more, maka dia akan menampilkan lebih kita Ctrl+C. Maaf, ternyata Ctrl+D ya. Selanjutnya kita sama ls1 more, tapi di sini kita akan mengurutannya jadi lebih urut. Nah, di sini dia urut sesuai abjad. Yang tadinya awalnya berantakan, tidak urut, di sini dia akan urut. Nah, oke, selanjutnya pada percobaan keempat, percobaan filter di sini w-h, kita akan mengurut mencari sebuah kata kunci pada w, user kita adalah skyhome. Nah, di sini dia akan menampilkan dan mencari kata kunci sesuai yang kita ketik. Di sini kita mengetik skyhome, maka di sini skyhome dia akan berwarna merah. Selanjutnya kita akan mencari dep ini pada folder etc dan pas gitu. Di sini dia akan mencari ini. Nah, ini tuh dia tuh sesuai pada finger yang kita bahas sebelumnya. Oke, terdapat kesamaan di sini. Oke, selanjutnya, nah, ls di sini ls etc di sini. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan kalimat atau huruf yang terdapat pada folder directory etc. Untuk min l, maka sama dia akan menampilkan 237 saja. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan mengurutkan sesuai abjad. Di sini kita menggunakan program cat, kita akan masukkan ke kelas 1.txt. Oke, di sini kita akan menulis nama seperti itu ya, Badu, Zul, Yuli, Yudi, Ade. Lalu kita akhiri menggunakan Ctrl+D. Sama, kita akan membuat kelas lagi namanya kelas 2.txt dengan nama Budi, Gama, Asep, Muklis. Ctrl+D untuk mengakhirinya. Nah, di sini kita akan menggabungkan kedua file tersebut, yaitu kelas 1.txt spasi kelas 2.txt. Kita akan mengurutkannya sesuai abjad. Nah, di sini kedua file tersebut akan bergabung dan lalu diurutkan program tersebut, diurutkan sesuai dengan abjad. Nah, untuk program selanjutnya, dia akan kedua file tersebut akan dimasukkan ke file yang bernama
kelas.txt. Nah, di sini cat kelas.txt dia akan diurutkan menggunakan kode unik. Nah, di sini dia akan kode unik, dia akan mengurutkan sesuai dengan abjad. Oke, selanjutnya singkat saja kita akan menyesuaikan syaratnya mungkin sedikit lebih cepat atau sedikit terangci. Lihat cara aktif pada direktori aktif maaf dan belokkan standar output ke file baru don. Oke, berhasil. Sudah daftar lengkap, dia daftar lengkap dan bersama ls lalu belokkan tampilan standar output file baru tanpa menghapus menggunakan notasi APS. Oke, dan tidak menghapus. Nomor 3, urutkan file baru dengan membelokkan standar yang menggunakan sort, lalu kita output langsung file barunya, dan di sini ubah urut ya sesuai abjad. Oke, nomor 4, urutkan file baru dengan cara membelokkan standar output ke file baru. Oh, dia membuat file baru lagi, nama file baru. Oh, oke, udah masuk ternyata, sudah berhasil. Nomor 5 yaitu buatlah kriteria dan 2 senjata kali. Oke, berarti kita langsung ambil latihan 2 kali. Nah, untuk membuat file ini kita bisa mengetikkan 2 kali di sini ya. Maka dia otomatis akan membuat 1, dan untuk file selanjutnya dia akan gagal karena file sebelumnya sama sudah dibuat sebelumnya dan dibelokkan rm .txt. Oke, kita buka rm. Nah, ini udah berhasil. Nomor 6, urutkan kalimat berikut dan menggunakan notasi O. Oke, kita akan menggunakan kalimat yang benar. Urutnya, jadi langsung kita menggunakan sort 2 kali, 3 kali, maaf, akan membuat list Jakarta sama ini saja, kita Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung. Mungkin kita ingin menambahkan seperti itu ya, Malang, Semarang, ini opsional ya guys ya, Kediri. Nah, kita akhiri menggunakan notasi menit 2 kali. Nah, di sini dia langsung mengurutkannya sesuai abjad. Oke, nomor 7, hitung jumlah baris, kata dan karakter dari file baru dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Oke, kita clear dulu untuk mengecek jumlah barisnya menggunakan file baru.pdf. Terus dan tambahkan data tersebut ke file baru. Oke, di sini kita clear baru dan oke, di sini juga kita ditangkap dan tidak lagi. Oke, nomor 8, terdapat suatu perintah bernama cat. Kita akan menginputkan dan memasukkannya ke dalam file hello.txt, cat duck, chicken duck, lalu akhirnya mengangkat file PSD. Nah, di sini kita akan cat hello.txt, kita akan mengurutkan tulisan tersebut atau inputan tersebut sesuai dengan abjad karena kita menggunakan perintah unit. Nah, oke. Alas, astagfirullah, maaf ternyata salah. Di sini kita terus berkata. Nah, seperti yang menjelaskan tadi, di sini dia akan menampilkan kalimat yang mengandung kata docs dan mengecuali kalimat yang mengandung kata cat. Nah, jika di sini dia kode perintah dihapus,
dia akan menampilkan kata kunci docs. Tetapi jika di atas ini dia mengecualikan paket, maka kata kunci dia tidak masuk. Oke, sekian, terima kasih.